Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Pada kali ini kita akan membahas atau latihan soal prediksi soal P3K tahap 2 tahun 2025, yaitu jabatan teknis manajerial sosiokultur, lengkap dengan pembahasan part pertama. Soal nomor 1. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. B. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. B. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawaban yang tepat adalah B. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Pembahasannya yaitu menstimulasi orang lain agar bekerja dengan baik, menunjukkan sikap kepemimpinan yang proaktif dan peduli terhadap hasil akhir. Ini adalah salah satu aspek penting dari manajemen yang baik. Soal nomor 2. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Jawaban yang tepat adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Pembahasannya yaitu menunjukkan inisiatif adalah salah satu kualitas penting dalam dunia kerja. Inisiatif menunjukkan bahwa seseorang berkomitmen untuk berkembang dan berkontribusi lebih banyak dalam pekerjaannya. Soal nomor 3. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak. A. Bingung, bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal. E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Jawaban yang tepat adalah B. Penuh harapan akan perubahan. Pembahasannya yaitu sikap penuh harapan menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan. Dalam organisasi, perubahan yang mendadak sering terjadi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan merupakan keterampilan penting yang dihargai. Soal selanjutnya, nomor 4. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer tersebut. B. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. C. Menolak permintaan direktur tersebut. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Jawaban yang tepat adalah A. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Pembahasannya yaitu meminta saran atau masukan dari manajer adalah langkah yang bijaksana terutama jika Anda merasa belum siap. Ini menunjukkan sikap profesionalisme dan kebijaksanaan dalam menerima tanggung jawab. Soal kelima. Contoh barang atau jasa yang memiliki karakter tingkat eksplodabilitas rendah tetapi rivalitasnya rendah adalah A. Rumah. B. Jalan tol. C. Udara bersih. D. Fasilitas bandara. Jawaban yang tepat adalah C. Udara bersih. Pembahasannya yaitu udara bersih bersifat non-eksklusif. Tidak bisa dibatasi penggunaannya.
dan non-rival, tidak habis bila dipakai orang lain. Soal nomor 6. Untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah A. Menambah jumlah karyawan, B. Mengurangi waktu istirahat, C. Mengimplementasikan teknologi baru, D. Mengubah struktur organisasi. Jawaban yang tepat adalah C. Mengimplementasikan teknologi baru. Pembahasannya yaitu solusi modern seperti digitalisasi bisa mempercepat dan menyederhanakan pekerjaan. Soal nomor 7. Yang termasuk jenis naskah dinas korespondensi internal adalah A. Surat edaran, B. Instruksi, C. Standar operasional prosedur, D. Disposisi. Jawaban yang tepat adalah D. Disposisi. Pembahasannya yaitu disposisi adalah catatan arahan dari atasan pada surat masuk bersifat internal. Soal nomor 8. Yang termasuk jenis naskah dinas arahan kecuali A. Peraturan, B. Nota dinas, C. Pedoman, D. Instruksi. Jawaban yang tepat adalah A. Peraturan. Pembahasannya yaitu jenis naskah arahan biasanya berupa instruksi, pedoman, atau nota dinas. Peraturan bukan naskah arahan, melainkan bersifat normatif. Soal nomor 9. Penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang tersebut. A. Pemanfaatan, B. Pinjam pakai, C. Pemusnahan, D. Sewa. Jawaban yang tepat adalah B. Pinjam pakai. Pembahasannya yaitu pinjam pakai adalah penggunaan barang milik negara tanpa imbalan dan dikembalikan setelah waktu tertentu. Soal nomor 10. Pada lembar kerja MS Excel, apabila menekan tombol kontrol +N, maka akan pindah ke A. Satu sel ke bawah, B. Posisi sel terakhir yang akan digunakan, C. Satu layar ke atas, D. Satu layar ke bawah. Jawaban yang tepat adalah B. Posisi sel terakhir yang akan digunakan. Pembahasannya yaitu kontrol +N di Excel memindahkan kursor ke sel paling akhir yang berisi data. Nah, itu tadi adalah 10 soal P3K teknis yang sering muncul dalam seleksi P3K. Saya doakan semoga kalian lulus dalam seleksi P3K maupun CPNS tahun ini. Untuk soal selanjutnya dapat dilihat di channel saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.